where we met. I can tell by your smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Kakek Pendi. Sahabat Kakek Pendi dimanapun Anda berada, semoga hari ini kita semua tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah serta keberkahan. Pada kesempatan kali ini, kakek ingin mengajak sahabat semua untuk mengikuti kakek dalam review tanaman cabai dalam polybag. Nah, silakan perhatikan, ini adalah tanaman cabai yang tanpa pupuk kimia. Dan tumbuhnya pun ini sangat unik sekali. Jadi tumbuh sendiri sebetulnya. Coba perhatikan nih. Jadi bukan tumbuh di media tanam sebetulnya, ini tumbuh sendiri di lubang polybag di pinggir ya. Sedangkan media tanamnya sendiri itu kosong di atasnya ya. Nah, silakan perhatikan. Batangnya cukup lumayan agak tinggi. Dan ini pun menghasilkan buah yang lumayan banyak. Artinya kalau untuk hanya kebutuhan rumah tangga sendiri ini sangat melimpah ya, lebih dari cukup. Cabai-cabai yang tumbuh di dalam polybag ini dengan media polybag sepertinya hampir sama atau menyamai dengan kondisi pertumbuhan cabai yang ditanam langsung di tanah. Ini terbukti ya, dengan lebatnya buah dan suburnya batang serta daunnya. Nah, ini pun tumbuh sendiri sebetulnya. Karena ini tidak tumbuh di tengah, jadi tumbuh sendiri kemudian kakek rawat. Dan alhamdulillahnya ini menghasilkan buah yang lebat juga. Ada banyak pohon di sini. Nah, kebetulan ini sekali lagi kakek memang memanfaatkan pupuk non kimia. Jadi hanya menggunakan limbah air kolam lele sebagai nutrisi tanaman cabenya. Dan ini pun sangat lebat sekali ya tuh. Bisa kita bayangkan seandainya saja setiap rumah memiliki 2 batang pohon saja, maka kebutuhan akan cabai ini bisa teratasi. Dan mungkin jika 2 pohon dikali sekian juta rumah, ini akan menghasilkan tonan ya cabai yang akan dihasilkan. Jadi sebetulnya metode ini sangat simpel sekali. Jika ingin swasembada cabai, itu tidak mesti harus mempunyai ladang yang seluas-luasnya. Cukup kita menanam atau memanfaatkan lahan yang sempit dengan media polybag. Kita menanam cabai 1 atau sampai 5 polybag saja, kakek rasa ini akan mencukupi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Asalkan ya kompak ya. Swasembada cabai dan sayur mayur lainnya sebetulnya kita sebagai negara agraris, negara yang subur, ini tidak harus impor ya. Dan tidak akan terjadi lagi kesulitan atau mahal atau kekurangan bahan pokok yang seperti ini. Ini tinggal tergantung dari masyarakatnya sendiri untuk mampu memanfaatkan atau mengoptimalkan lahan dengan metode penanaman di polybag ya. Keunggulan budidaya atau menanam tanaman sayur mayur di polybag, selain tidak membutuhkan lahan yang luas, juga mudah untuk kita pindahkan. Jadi disesuaikanlah tempatnya ya. Pada saat kita ingin memindahkan tanaman tersebut, cukup kita angkat polybagnya, kemudian disimpan di tempat yang sesuai keinginan kita. Nah, kebetulan sekali memang ini kakek tempatkan di sini berhubung pada saat kakek membuang air limbah kolam lele, ini terbuangnya ke area sekitaran sini. Jadi secara tidak langsung nutrisinya langsung diserap oleh
cabai-cabai yang ada di belakang kolam lele kakek. Silahkan perhatikan bagaimana tekniknya. Ini sebetulnya tidak memerlukan teknik yang spesial atau ahli. Ya cukup kita punya bibit cabenya, kemudian media tanamnya pun kakek tidak seribet, artinya hanya menggunakan tanah ya. Untuk kesuburan tanahnya sendiri kakek memang menyiramnya dengan air limbah kolam lele. Di samping untuk kesuburan tanah atau media tanam di polybagnya, ternyata limbah air kolam lele memang nutrisi atau makanan untuk tanaman itu sendiri, sehingga bisa menghasilkan buah yang begitu lebat. Selain tanaman cabai, kakek juga menanam beberapa pohon jenis yang lain, diantaranya ada tomat dan ada yang lainnya ya. Yang terpenting di pikiran kakek saat menanam yaitu memang dibutuhkan untuk sendiri ya, minimal itu aja, selebihnya mungkin tetangga nanti. Hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat bagi sebagian banyak orang, sekali lagi kakek hanya ingin berbagi atau sharing. Mudah-mudahan terinspirasi dan mau memanfaatkan lahan yang sedikit ini sebagai lahan sayur mayur untuk kebutuhan sendiri. Dan ada juga di sini nih, di sini pepaya. Ini pepaya ini untuk sayur bisa, kemudian untuk nanti diambil yang matangnya pun bisa. Ini pun sama, kakek memanfaatkan lahan ini. Ini udah hampir 5 tahun ini pohon dan sempat mati. Kemudian tumbuh tunas lagi. Nah ini alhamdulillahnya ini sangat lebat sekali buahnya. Mungkin nutrisinya tercukupi dari limbah air kolam lele tadi ya. Nah perhatikan, ini sebetulnya pohonnya sudah mati tadinya dan kemudian timbul tunas baru. Nih akhirnya cabangnya banyak ya. Dan buahnya memang sangat lebat dan lumayan agak besar ya. Rasanya juga kalau matang ini manis sekali. Jadi pemanfaatan lahan pekarangan rumah yang kakek lakukan ini kakek optimalkan ya, lahan sempit dengan budidaya lele, kemudian menanam sayur mayur di polybag. Nah ini tomat sudah mulai berbuah. Jadi untuk kebutuhan sendiri sudah bisa teratasi. Nah seperti inilah ya metodenya. Silahkan perhatikan lahan yang ada di depan rumah atau pekarangan rumah kakek tidak luas ya, tidak begitu luas, dan kakek optimalkan untuk pemanfaatan hal-hal yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini tomatnya sudah mulai berbunga. Tanahnya sebetulnya kering ya, tapi memang sering disiram dengan air limbah kolam lele, jadi tumbuhnya normal. Dan ini cabang seperti ini memang harus dibuang ya. Nah kita buang supaya apa? Supaya pada saat proses tumbuh bunga untuk ke buah ini nanti banyak dan besar ya. Nah ini sudah berbunga dan mulai sebentar lagi memang berbuah. Silahkan perhatikan lokasinya. Seperti yang kakek katakan, ini tidak luas ya, lokasinya sangat sempit. Tapi kita optimalkan lahan yang sempit ini supaya berdaya guna. Ya minimal untuk kebutuhan sendiri, sisanya mungkin untuk tetangga ya. Rasa suka atau hobi tentang tanam-tanaman kita lampiaskan ke hal-hal yang positif. Kita menanam, jika lahannya tidak ada kita manfaatkan polybag. Jika kita anti terhadap kimia, kita bisa menggunakan nutrisi limbah air kolam lele sebagai nutrisi tanamannya. Jadi beberapa keuntungan pada saat kita budidaya lele memang terasa sekali dampaknya untuk tanaman, tanah, dan jelas ya keuntungan dari lelenya itu sendiri sudah pasti. Jadi tidak ada yang terbuang sama sekali, tidak sia-sia. Jadi selain kita mengambil lelenya, kemudian air limbah kolamnya pun bisa kita manfaatkan sebagai pupuk atau nutrisi tanaman. Silahkan perhatikan, walaupun tidak banyak ya,
Sekali lagi memang ini hanya pemanfaatan lahan yang sedikit menjadi optimal. Kakek maksimalkan untuk berdaya guna ya lahan sempit ini. Ini rapat sekali dengan pekarangan rumah kakek ya. Demikian review kakek kali ini, semoga menjadi bermanfaat ya bagi sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.